Tapi kalau semisal digabung, bagaimana Ustaz? Al-jam'u baina niat shaumi qadha, maksudnya menggabungkan niat puasa qadha dengan niat puasa sunnah itu boleh nggak Ustaz? Niatnya apakah harus puasa qadha atau bagaimana itu? Jadi semacam beli dua dapat satu gitu Nah, ya. beli dua dapat satu. Ya, tapi yang pasti niat kita adalah niat qadha puasa Qadha. ya. Oke, yang Niat qadha wajibnya. puasa. Berarti yang wajibnya Ustaz ya, yang Yang wajib wajibnya ya. dulu ya, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat kesunahannya. Karena kita berpuasa di hari kelahiran Rasul, misalnya hari Senin atau di hari Kamis yang sama-sama disunahkan puasa, atau di hari-hari tertentu yang memang disunahkan puasa. Ya, tapi niatnya fokus niat qadha puasanya yang wajib ya. Oke, jadi niatnya adalah puasa qadha-nya Ustaz ya. Jadi, ya, puasa qadha. Oke, jadi tidak boleh misalnya saya niat puasa qadha sekaligus puasa Senin Kamis misalnya, begitu nggak boleh Ustaz ya? Bisa juga ditambahkan, nah pahalanya seperti apa itu wallahu a'lam ya. Ini sama seperti kita niat mandi jinabat di hari Jumat. Ya, kita niat mandi jinabat, tapi diniatkan juga mandi sunnah di hari Jumat. Oke, di hari Jumat. Nah, itu kita dapat dua keutamaannya. Tapi niat utamanya adalah niat mandi jinabat yang wajibnya. Nanti yang sunnahnya ikut, insya Allah ya. Oke. Itu berarti terkait dengan pertanyaan lagi, jadi yang jenengan sampaikan tadi itu kan terkait dengan membayar fidyah, ya kan? Ya. Nah, ketentuan fidyah ini seperti disebutkan tadi adalah misalnya 10.000 itu per satu orang, Ustaz ya? Per satu hari puasa. Ya. Per satu hari puasa? Ya. Oke. 10.000 itu kalau makanan pokok saja. Jadi kalau memberi makan orang itu kan kayaknya tidak etis kalau sekedar beras saja ya. Beras saja. Biasanya untuk hati-hatinya, dan kayaknya kita nggak perlu perhitungan juga. Ya sekaligus anggap aja lauknya, berarti per hari puasa 15.000. Anggap aja seperti itu ya. Oke. Jadi itu per hari satu puasa satu itu ya. Jadi satu hari yang kita tinggalkan ya kita salurkan ke satu orang itu Ustaz ya. Ya, satu orang atau bisa beberapa orang. Bisa sekali langsung sehari puasa sejumlah puasa yang ditinggalkan, atau bisa dicicil berbarengan dengan qadha puasanya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi Ustaz, seandainya seorang ibu menyusui ataupun hamil yang kebetulan masih mempunyai hutang puasa, tetapi dia lupa berapa gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Saya tahun kemarin itu masih punya berapa ya? 3 atau 5 atau 4 ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah saya mengambil yang banyak, misalnya saya ragu-ragu 5, atau saya mengambil yang sedikit, saya ragu-ragu 3 begitu Ustaz? Ya, yang pasti dikira-kirakan ya, dan semakin mendekati semakin banyak semakin bagus, saya kira ya, karena lebih baik lebih daripada kurang kan begitu ya. Jadi diambil yang atas ya Ustaz ya, kalau puasa ya, kalau hutang itu kan begitu. Jadi diambil yang atas Ustaz ya, berarti ya benar ya. Oke. Nah, terus kenapa sebetulnya apa sih Ustaz misalnya hikmah kenapa orang-orang yang meninggalkan puasa, dalam hal ini ibu hamil ataupun orang menyusui itu, pertama hikmah dibalik kenapa Allah memberikan rukhsah. Ya, terus kemudian kenapa harus dibayar Ustaz? Seandainya tidak dibayar pun kan nggak masalah Ustaz, karena bukan nggak masalah, maksudnya tidak ada yang tahu kan, karena puasa itu kan adalah al-ibadah asiriyah, maksudnya puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang orang tidak ketahui kecuali urusan dia sama Tuhan. Ya. Nah, itu sebetulnya ada hikmah apa Ustaz? Kewajiban membayar sama kemudian rukhsah itu apa Ustaz? Nah, jadi seperti disampaikan di awal tadi, puasa adalah sarana kita latihan menahan diri ya. Nah, dinamakan latihan atau ujian itu biasanya punya standar tertentu ya. Jadi kalau standar di dalam kewajiban puasa itu harus memenuhi 30 atau 29 hari ya, sesuai dengan tahun di mana kita berpuasa. Nah,
meskipun suatu saat namanya kita ujian, bisa jadi ada udzur ya, kita tidak bisa melaksanakan ujian di 1 atau 2 hari tertentu, maka bukan berarti kita bebas ya dari kewajiban ujian itu. Kita diberi rukhsah atau diberi keringanan untuk bisa mengganti puasanya di hari yang lain. Tapi bukan berarti bebas ya. Jadi waktu untuk menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan tadi ya, makan, hubungan itu memang dibatasi harinya. Ketetapannya seperti itu. Nah, ketika kita tidak melaksanakan sesuai harinya, baik karena sakit ataupun karena hamil dan menyusui tadi, kita mengganti di hari yang lain. Kecuali yang sudah memang tidak mampu berpuasa, yang orang-orang sepuh, orang-orang tua tadi ya, yang tidak kuat, maka cukup dengan membayar fidyah. Nah, apakah kalau kita tidak mengganti, Allah tidak tahu ya, pasti tahu lah. Ini sama seperti sholat sebenarnya ya. Puasa dengan sholat itu mirip-mirip. Jadi, kalaupun orang lain tidak tahu, apakah kita puasa ataupun sholat, lebih-lebih puasa ya, karena bisa jadi. Tapi ini kan puasa urusan kita dengan Allah. Allah pasti tahu ya kita puasa atau enggaknya. Baik. Yang terkadang ya, untuk mempertegas lagi Ustaz, terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi itu kan kewajiban bahwa dia tidak sekedar cukup untuk membayar fidyah. Ya. Nah, dia tetap harus mengganti. Jadi seandainya sekedar membayar fidyah tidak cukup ya, dia tetap harus mengganti itu Ustaz ya. Ya. Tidak cukup karena pengkiasannya di dalam ayat ini sama seperti orang yang sakit ya, orang yang tidak kuasa untuk melakukan puasa. Dan orang sakit atau orang dalam perjalanan pun di dalam ayat ini fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti hari-hari yang lain. Jadi seandainya dia tidak melakukan qadha, maka tidak cukup dengan fidyah. Tetapi dia tetap harus kena fidyah ya, harus kena membayar fidyah ya. Membayar fidyah tadi khusus bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, tapi sebenarnya dia kuat ya, tapi dia cuma khawatir anaknya kenapa-napa. Nah, dia mengqadha sambil membayar denda, istilahnya fidyah itu kan artinya denda ya, tebusan. Jadi sebenarnya dia kuat. Oh, sebenarnya dia kuat. Oke. Kan berarti dia kuat, dia tidak sakit, dia tidak lemah, tapi dia takut bayinya kenapa-napa. Biasanya bisa atas rekomendasi bidan atau dokter. Maka dia selain fidyah, dia juga mengganti puasanya. Nah, para pemirsa sekalian, ini yang saya rasa banyak ibu-ibu yang salah paham. Bahkan saya sempat survei kecil-kecilan di sebuah masjid, ternyata banyak ibu-ibu yang ketika hamil ataupun menyusui itu hanya membayar fidyah, tapi tidak mengqadha puasanya. Anggap seperti sholat ya Ustadz Nasi ya. Sholat dengan puasa ini berbeda. Kalau sholat ada diskon ya di hari-hari tertentu, di hari datang bulan. Tapi khusus untuk puasa ini bahkan tidak ada diskon ya. Tidak. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kecuali yang benar-benar sudah tidak mampu tadi. Wa 'alal ladzina yutiquna, orang yang tua, orang sudah lemah itu dan tidak mungkin dia miskin. Jadi memang itu pemirsa ya. Jadi mereka yang sebetulnya mampu tetapi kemudian khawatir dengan kesehatan bayinya, maka kewajibannya adalah 2, membayar fidyah juga membayar puasa. Puasa. Nah, berbeda jika misalnya yang benar-benar uzur, yang misalnya sakit yang memang tidak sama sekali, maka kewajibannya cukup membayar fidyah. Cukup mengqadha. Yang sudah tidak bisa ya, yang sudah tidak bisa puasa sama sekali cukup fidyah. Tadi ibu hamil ataupun menyusui yang lemah dan tidak bisa berpuasa ketika itu, maka hukumnya seperti orang sakit ya. Jadi cukup mengqadha saja tanpa fidyah. Ya. Oke. Baik, saya rasa sangat cukup jelas pembahasan kita kali ini terkait dengan mengqadha puasa bagi orang bagi ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui.
Baik, pemirsa sekalian. Boleh saya tambahkan sedikit Oh, ya? bagaimana? Ada tambahan, Ustaz? Monggo. Nah, sambil mengingatkan kita semua, selain ibu-ibu dan ibu-ibu, ibu hamil maupun menyusui, bagi bapak-bapaknya ini juga bagi para pemudanya yang sempat tidak berpuasa pada saat dia sudah akil balik, maka masih ada kesempatan untuk mengganti puasanya selama hayat di kandung badan. Jangan sampai lupa. Jadi tidak ada rukso, tidak ada rukso, tapi tidak ada diskon untuk tidak melaksanakan puasa. Meskipun ketika itu belum tahu. Selama dia sudah menyatakan diri masuk Islam, berbeda ketika dia awalnya belum Islam, kemudian masuk Islam, maka sebelum dia masuk Islam dia tidak mukallaf, tidak terkena beban kewajiban. Akan tetapi setelah dia masuk Islam, kemudian sudah akil balik, dan dia sempat tidak sholat maupun tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, berapa jumlah harinya? Nah, tinggal dikira-kirakan. Lebih kalau dilebihin ya lebih bagus. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mempunyai hutang sholat maupun hutang puasa. Begitu saja ya, Ustaz Nasih ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Anam. Sama-sama. Semoga istifadah kali ini dari Ustaz Anam bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Nasir Nasrullah bersama Ustadz Ahmad Khairul Anam mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan meminta maaf apabila ada kesalahan. Kita akan berjumpa di lain topik dan di sejumlah persoalan lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.